Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Zakia, Hadira. Fayunisa, Hadiro, Mas Janji, Hafido, tidak masuk berangkat Pak? Sakit katanya. Oh, semoga cepat sembuh ya. Ya. Mbak Rizky, Hadira. Mbak Nadia, Hadira. Mbak Mei. Hadira. Oke, alhamdulillah. Masih ingat pekan kemarin kita bahas tentang apa? Kepada Allah dan Rasul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman ke yang berapa? Kelima. Ya. Rukun iman itu ada berapa Mbak Zakia? Nah, Coba sebutkan. iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kedua orang tua. Salah. Malaikat dulu. Malaikat. Terus yang keempat? Kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada hari akhir, dan qadar. Oke, baik. Jangan sampai nggak tahu ya. Oke. Pengertian iman pada hari akhir. Hari akhir itu yaitu hari di mana dunia dan seisinya itu akan hancur dan tidak ada kehidupan lagi ya. Itu hari akhir. Nah, kalau beriman kepada hari akhir itu adalah senantiasa percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu alam semesta dan seisinya itu akan hancur dan berakhir. Jadi jadi dunia itu hanya bersifat sementara ya. Kalau dunia itu kita sebagai manusia hanya sebagai ujian buat kita bahwa di dunia itu manusia itu berbuat baikkah atau tidak. Nah, kalau semisal kita sebagai manusia berbuat baik, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau sebaliknya, kalau orang manusia kita lah selalu tidak menaati peraturan dari Allah, selalu menjauhi peraturan dari Allah, selalu durhaka lah kepada orang tua, itu akan masuk ke neraka. Alhamdulillah. Jadi kalian pengennya yang mana? Masuk mana? Masuk surga ya. Amin. Nah, ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yaitu ada golongan ateis, golongan agama ardi, dan golongan agama samawi. Oke, selanjutnya yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi kalau semisal kita semua manusia pasti akan meninggal dunia. Nah, nanti di akhirat kelak itu ada 7 peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, dan yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, apa sih alam barzakh itu? Alam barzakh itu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Jadi kalau semisal kita sebagai manusia meninggal dunia, itu tempatnya terakhir di alam kubur. Nah, selanjutnya yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Nah, di sini itu kalau semisal kita sudah meninggal dunia, di yaumul ba'ats itu kita dibangkitkan kembali dari alam kubur. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia kepada mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, nah pas dibangkitkan itu kita dalam keadaan utuh seperti semula, walaupun jasadnya itu sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, ratusan tahun, bahkan berabad-abad. Nanti kalau di yaumul ba'ats itu dibangkitkan laginya itu seperti semula,
jasadnya utuh seperti itu. Kemudian yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, tadi kan sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian itu dikumpulkan untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi di situ itu dipertanggungjawabkan selama perbuatannya di dunia itu ngapain aja. Misal kalau kalau selalu melarang perintah Allah, itu malah akan masuk ke neraka seperti itu. Nah, yang kelima yaitu yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Ya, yang tadi kan dikumpulkan untuk dihitung perbuatannya. Nah, kalau di yaumul mizan itu nanti kita ditimbang amal perbuatannya, banyak yang burukkah atau banyak yang baiknya seperti itu. Jadi kalian tahu nggak banyaknya amal perbuatan yang baik atau buruknya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak dihitung. Jadi tadi yang mizan ditimbang ya amal perbuatannya. Yang keenam itu sirat, jalan menuju surga atau yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, sirat itu, jadi kalau semisal kalian, insya Allah ya, kita sebagai umat Islam, kalau semisal banyaknya amal perbuatan baiknya seperti itu insya Allah lolos ke pas lewati ke jembatan Shiratal Mustaqimnya itu lolos lah. Nah, kalau semisal banyak perbuatan gak baiknya atau buruknya itu jatuh ke jurang. Jurangnya itu jurang neraka. Aku bilang nggak mau ya? Nggak mau. Nah, yang terakhir itu yaumul jaza atau hari pembalasan. Itu ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga itu nama sebutan tempat untuk orang-orang yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah, selalu menjauhi larangan Allah, selalu menjalankan perintah Allah seperti itu. Itu untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, yang kedua itu neraka, suatu tempat sebutan untuk orang-orang yang selalu menentang ajaran Allah seperti itu. Tidak mau ya seperti itu ya. Nah, kemudian itu ada dalil tentang beriman pada hari akhir. Itu Ibu ambil Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ada yang mau membacakan? Mbak Rizky? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yudriha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Nah, yang artinya itu mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan kiamat itu adalah sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi kesimpulannya di sini sudah dijelaskan bahwa kiamat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela. Ada tahu akhlak tercela itu apa aja, Mbak Mei? Tamak, putus asa, budak. Oke, baik. Yang kedua itu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semisal orang yang beriman kepada hari akhir itu senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga memperbanyak zikir dan bersolawat. Jadi kalau semisal orang yang beriman kepada hari
hari akhir itu selalu berzikir kepada Allah dan selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, selalu bergaul dengan orang soleh. Jadi sangat penting tentang pergaulan ya. Jadi semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, semakin pula akhlak kita menjadi baik seperti mereka seperti itu. Nah, yang kelima, selalu membaca Al-Quran. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir itu senantiasa selalu membaca Al-Quran. Oke, baik, sudah dijelaskan semuanya ya. Ibu akan membagi kelompok 3, dua orang ya. Ada kelompok kuning, pink, dan hijau. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang hari pembalasan. Ada surga dan neraka, dan ada tanda-tanda hari kiamat itu ada berapa? Enggak, hari kiamat itu ada Sugro dan Kubro. Nah, nanti didiskusikan terus dijelaskan ada berapa tanda-tanda kiamat Sugro dan tanda-tanda kiamat Kubro. Nah, yang surga dan neraka itu menyebutkan dalilnya ya. Cukup masing-masing satu yang dalil. Oke, ada kesulitan? Ada kesulitan? Udah paham? Sudah paham, Bu. Udah paham ya? Udah semuanya? Oke, yang mau maju kelompok mana? Kuning, pink, hijau. Oke. Satu aja nggak apa-apa. Soalnya tanda-tanda kiamat kubro yang pertama turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Oke, baik, betul semua? Betul. Kita beri aplaus untuk kelompok hijau. Oke, yang kedua siapa? Oke, maju Mbak, bisa. Tanda-tanda terjadinya kiamat sugro. Yang pertama itu banyaknya kemaksiatan, yang kedua semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, yang ketiga banyak yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang keempat ilmu agama sudah diabaikan. Oke, betul? Betul. Beri aplaus untuk kelompok pink. Dan yang terakhir kelompok kuning, bisa maju. Mbak Sukma ya. Dalil tentang neraka dan surga ya. Bisa diperhatikan semuanya? Surat Hud ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuka ata'u ghairu majnun. Kemudian yang neraka yaitu surat Hud ayat 106. Fa'amal ladzina sahu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahid. Oke, terima kasih. Benar kelompok kuning? Benar. Ya. Beri aplaus buat kelompok kuning. Oke, udah selesai ya pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau bertanya. Oke, apa? Tadi kan sudah dijelaskan ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yaitu golongan ateis, golongan agama agli, dan golongan agama samawi. Nah, itu penjelasannya bagaimana, Bu? Oke. Kalau golongan ateis itu golongan yang tidak percaya adanya hari akhir dan golongan yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, kalau golongan agama abdi yaitu golongan yang mempercayai adanya roh seperti itu. Nah, kalau golongan agama samawi itu golongan yang percaya adanya hari akhir dan adanya Tuhan. Jadi kalau golongan agama samawi itu golongan yang dianut oleh kita, agama Islam seperti itu. Udah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup ya. Oke. Jadi minggu depan kalian bisa membuat resumen pembelajaran hari ini dan mencari dalil selain tadi ya tentang surga dan neraka kayak gitu. Jadi mencari dalilnya serta terjemahannya. Oke. Jadi cukupkan sekian. Bila ada
pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum